Baik, pertama adalah bab 1. Ya, kita ikuti pedoman yang ada di Universitas Advent Indonesia. Saya yakin di universitas-universitas lain memiliki sistematikanya sendiri, tapi secara umum memiliki keseragaman. Mungkin ada beberapa bagian dalam bab atau sub-bab yang sedikit berbeda, tergantung dari jurusan atau kepakaran masing-masing atau pendekatannya masing-masing. Baik, pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada 5 bagian besar. 5 bagian besar yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam bab 1 pendahuluan adalah latar belakang masalah. Proses konseptualisasi yang sudah kita bicarakan adalah untuk step pertama adalah untuk mengisi bagian ini, latar belakang masalah. Jadi sebuah masalah itu memiliki konteksnya, ya. Dan konteksnya itulah yang kita paparkan dari paragraf demi paragraf. Satu paragraf berisikan satu ide, dan satu paragraf minimal dituliskan dengan 2 kalimat, ya. Artinya dari satu paragraf sampai paragraf yang terakhir memiliki kesinambungan. Baik, di dalam latar belakang itu kita tunjukkan dan kita dekati secara pendekatan deduktif masalah yang sifatnya global, masuk ke dalam area yang lebih kecil, contohnya Asia Pasifik, masuk kepada Indonesia, dan masuk kepada area tertentu, contohnya kita di Jawa Barat, atau mungkin kita langsung di Kabupaten Bandung Barat. Nah, jadi data yang sifatnya umum masuk kepada bagian yang regional, masuk kepada spesifik di mana masalah itu ada, dipaparkan. Kita boleh kutip dari beragam sumber, contohnya dari berita, dari tulisan-tulisan atau laporan-laporan penelitian ilmiah. Baru masuk kepada bagian kedua, yaitu identifikasi masalah. Di dalam identifikasi masalah ada perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Di dalam kuantitatif, identifikasi masalah di dalam nomor, dituliskan di dalam nomor, dimulai dari identifikasi masalah yang menanyakan gambaran. Kemudian yang kedua gambaran, misalnya membandingkan, ya, ada intervensi. Bagaimana gambaran pengetahuan ibu-ibu atau bagaimana sikap ibu-ibu terhadap imunisasi dasar sebelum dilakukan penyuluhan. Yang kedua, bagaimana gambaran sikap ibu-ibu terhadap atau tentang imunisasi dasar setelah menerima penyuluhan. Dan yang ketiga tentunya perbandingan. Adakah perbedaan pengetahuan? Untuk melihat efektivitas dari intervensi tersebut, kita akan membuat identifikasi masalah kedua, ada perbedaan tidak? Ada kemajuan tidak dalam pengetahuannya? Maka bunyinya adalah adakah perbedaan sikap atau pengetahuan ibu-ibu tentang imunisasi dasar saat sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan. Apabila kita melihat ketiga identifikasi masalah tadi, identifikasi masalah pertama dan kedua membutuhkan analisis, dan analisisnya deskriptif, ya, univariat, karena tidak menghubung-hubungkan atau tidak membanding-bandingkan. Analisis univariat atau analisis deskriptif artinya menggunakan apa? Contohnya adalah frekuensi, persentase, mean atau rata, ya. Kemudian kita bisa menggunakan di sana bisa menggunakan persentase maupun standar deviasi, ya. Varians kita bisa lihat di sana. Namun untuk penelitian kualitatif kita akan menuliskan identifikasi masalah ini dalam kalimat. Penelitian ini, sebagai contoh, penelitian ini untuk menggali pengalaman ibu yang mengalami trauma, di mana mengetahui anaknya mengalami pelecehan seksual, dan penelitian ini akan menggali
konsep-konsep, akan melabel pengalaman, dan akan memunculkan tema. Nah, sebagai contoh seperti itu. Jadi bunyi dari identifikasi masalah dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif berbeda. Yang berikut adalah maksud dan tujuan. Tujuan penelitian sangat-sangat terkait dengan identifikasi masalah. Artinya, apabila tujuan penelitian dituliskan merujuk kepada nomor-nomor yang ada pada identifikasi masalah. Apabila identifikasi masalah tadi kualitatif, tentunya tujuannya akan merujuk kepada kenapa atau mengapa penelitian tersebut dilakukan. Kemudian yang berikut kegunaannya. Kegunaannya bisa dituliskan bagi masyarakat, bagi pendidikan keperawatan, bagi penelitian, bagi pelayanan masyarakat atau pusat pelayanan masyarakat atau kesehatan masyarakat. Kita bisa tuliskan dan dituliskan dengan seksama, pemikiran yang dalam, bukan asal-asalan. Yang terakhir dalam bab 1 atau pendahuluan ini adalah ruang lingkup. Di dalam ruang lingkup atau pembatasan masalah yang dibuat di sana ada 3 bagian. Pertama, subjek penelitiannya siapa? Contohnya tadi adalah ibu-ibu yang memiliki yang usia ya berada di area pelayanan atau wilayah kerja puskesmas berapa, RT berapa, RW berapa. Itu subjeknya. Kemudian objeknya, objek penelitiannya tentu dependent dan independent variabel dan dependent variabel, variabel terikat dan variabel bebasnya. Sebagai contoh adalah pengetahuannya, sikapnya, yang diukur dengan apa harus disebutkan di sana. Oh, dengan kuesioner. Kuesioner tadi atau lembar kaji tadi diambil dari siapa? Berapa butirnya? Berapa nilai validasinya? Kita tuliskan dalam objek penelitiannya. Dan yang terakhir tentunya berbicara tentang rentang waktu, batasan wilayah, atau batasan topik ya, yang kita akan teliti pada kesempatan tersebut. Yang berikut adalah bab 2 yang merupakan bab tinjauan pustaka. Tinjauan kepustakaan ini berisi 3 bagian. Pertama, tinjauan pustaka itu sendiri. Bagaimana cara membuat tinjauan pustaka? Sangat-sangat terkait dengan judul. Apabila judul memiliki independen dan dependent variabelnya, maka di dalam tinjauan pustaka berfokus pada variabel-variabel tersebut. Ditambah dengan teori keperawatan yang terkait dengan fenomena tadi, yang menerangkan fenomena tadi. Jadi ingat, biasanya itu yang kita buat itu masalahnya, kemudian masuk kepada penanganannya, kemudian masuk kepada teori keperawatannya. Itu di dalam tinjauan pustaka. Boleh enggak? Mungkin ada yang bertanya, tanpa teori keperawatan? Sudah diutarakan pada video sebelumnya, bahwa penelitian itu memperkuat, membangun teori keperawatan, tapi juga penelitian itu dituntun oleh teori-teori. Untuk itu kita perlu dan sangat esensi untuk memiliki teori dalam suatu penelitian. Yang kedua adalah kerangka pemikiran penelitian. Kerangka pemikiran penelitian itu berisi beberapa paragraf, dan paragrafnya isinya adalah kesinergisan antara masalah, kemudian opsi-opsi atau pilihan-pilihan solusi yang kita bisa ketahui dari beragam penelitian. Sebagai contoh tadi, pemahaman ibu atau sikap ibu tentang imunisasi dasar, ada yang home visit, ada yang video, ada yang memberikan selebaran, ada yang memberikan personal teaching, ada yang lain. Nah, itu hadirkan di sana. Kemudian paragraf berikutnya kita hadirkan pendekatan kita dan yang diikuti dengan harapan outputnya yang dihubungkan dengan teori. Jadi itu kerangkanya. Jadi pembuatan kerangka prinsipnya yang saya perlu sampaikan adalah the simplest, the best. Tuliskan sebagaimana apa adanya proses penelitian Anda. Pertama Anda pemahaman ibu, kemudian intervensi dengan menggunakan pendekatan agama, dan yang berikutnya adalah harapan outputnya. Ya, itu yang di dalam